tidak dituruti oleh Allah Ta'ala. Hadirin, kenapa mereka minta dikembalikan ke dunia? Karena mereka baru sadar bahwasannya amalnya kurang banyak. Dia baru sadar bahwasannya amalnya masih sangat sedikit dibanding dosanya, sehingga mereka kepingin dikembalikan lagi ke dunia untuk berbanyak amal soleh. Hadirin, maka pembahasan kita kali ini, kita insya Allah membahas tentang sholat sunnah yang memang tidak wajib, tetapi ini adalah bagian dari ikhtiar memperbanyak amal soleh, sehingga semoga kita semuanya kelak ketika di dalam akhirat tidak menyesal seperti orang-orang yang ahli neraka ini, dan semoga Allah menyelamatkan kita dalam kehidupan kita di dunia sampai pada akhirat kita bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, maka tema kita kali ini adalah tentang sholat sunnah. Sebagai informasi, saya mengambil dalam kitab Targhib wa Tarhib karya Al-Mundhiri. Ini adalah kumpulan dalil-dalil tentang motivasi dan ancaman di dalam kita beramal. Motivasi dan ancaman dalam kita beramal. Hidup ini perlu ada motivasi, dan kadang perlu juga ada ancaman. Lainnya seorang mahasiswa misalkan dimotivasi belajar agar nanti bisa juara kelas misalkan, itu penting karena dia biar semakin semangat dalam beramal belajarnya. Tapi kita juga harus berikan informasi tentang ancaman sehingga dia berhati-hati dalam aktivitasnya. Hadirin, mari kita bahas tentang sholat sunnah bagi wanita. Pembahasan kita kali ini yakni tentang berbagai sholat sunnah yang sangat dianjurkan dalam sehari semalam. Mungkin kita sudah tahu sebagian atau keseluruhan. Mari kita kaji ulang sholat-sholat apa saja yang kita dianjurkan untuk melaksanakan dalam sehari semalam, dan itu memang sudah berbasis pada dalil, berbasis pada petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi hidup ini tidak perlu ngarang. Hidup ini tidak perlu ngarang, sudah. Kalau kita kepada Allah, tuntunannya sangat jelas. Bahkan kalau sehari semalam ini dilakukan, jadi kan tidak perlu ada kegiatan yang aneh-aneh, tidak perlu. Ingin masuk surga misalkan pakai kegiatan yang aneh-aneh, nyepi di atas gunung misalkan, tidak perlu. Jadi fokus saja sudah ibadah yang sudah jelas tuntunannya, itu sudah sangat cukup untuk panjenengan pegangi, dan insya Allah menjadi jalan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah. Hadirin, yang pertama adalah tentang 12 rakaat yang perlu kita jaga dalam sehari semalam. Dari Ummu Habibah, An Ummi Habibah bint Abi Sufyan radhiyallahu anha, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdi muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin tintai asyrata rak'atan tatawwan ghairu faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Berikutnya dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha, aku mendengar
Kalau kita termasuk orang yang ingin mempersiapkan surga kita, perlu tahu hadis. Saya sering berikan pemisalan begini. Bayangkan kalau di antara kita ini, misalkan kerja di Surabaya, tapi aslinya rumahnya Mojokerto atau kurang jauh, mungkin aslinya Tulungagung, sudah jauh. Sekarang pulang. Kemudian setiap kali dia dapat gajian itu ditabung di diberikan yang di rumahku misalkan untuk beli tanah, kemudian nyelengi apa lagi, pasir, nyelengi batu kali, ya. Nabung terus, ya kan? Dan yang bagus kan ini, dia benar-benar bisa mengatur pengeluarannya sehingga kemudian dia bisa menabung sana. Nah, sampai kemudian dia bisa bikin rumah, bikin persiapan di rumahnya dulu. Nah, bayangkan ternyata suatu ketika mendadak tiba-tiba ada PHK massal, semua kena, termasuk dia. Pulanglah dia ke rumahnya. Apa yang terjadi? Dia sudah punya rumah. Bayangkan yang kedua, ada seorang kerja di Surabaya, rumahnya sama-sama Tulungagung. Tapi ternyata dia tidak menghiraukan persiapan itu. Dia pokoknya hidup itu sudah, kalau dia dapat duit dihabis-habiskan lah begitu. Sampai kemudian terjadi suatu masa dia kena PHK. Apa terjadi kira-kira? Dia nggak punya apa-apa. Mungkin dia harus tidur di pos, ya kan? Harus tidur di mana? Dan kalau di mana dia? Kan nggak punya persiapan, nggak punya rumah. Kita tentu ingin seperti model yang pertama dalam kehidupan ini. Maka kematian itu mendadak loh. Kematian itu mendadak. Tidak ada yang tahu kapan nantinya kan. Penyanyi sudah besok belum? Kapan nantinya? Belum kan? Kalau misalnya malaikat datang, pengen yang mana? Pengen yang dipanjangkan sampai usia tak terbatas atau 7 bulan saja? Pengen mana? Tak terbatas. Kalau terbatas sakit putaran. Sakit putaran tidak terbatas. Rasulullah jauh umur kita itu apa? Amal ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku adalah antara 60 sampai 70 tahun saja. Maka persiapkanlah diri kita. Karena yang sudah meninggal lebih dulu usianya sekitar itu. Ya. Orang tua kita, kakek-kakek kita, ya sekitar itu 60, 70. Maka sekali lagi semoga kita yang hadir ini diberikan panjang umur, diberikan apa? Amal-amal kita semakin dan semakin banyak, amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan telah kita mendapat surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, nah barang siapa yang dibangunkan rumah di surga, ini ada kuncinya ternyata. Apa itu? Jaga 12 rakaat sehari semalam. Yang mana ini? Dalam riwayat Tirmidzi menambahkan hadis ini, yang dimaksud 12 adalah pertama 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Dan kalau sholat qobliyah zuhur berapa? 4 2 atau tidak sempat? 4 atau sempat? Udah sempat. Kalau ingin dibangunkan rumah di surga, jaga 12 ini kata Rasulullah SAW. Itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. Ini kata nanti ini. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Setelah maghrib 2 rakaat. Terus setelah maghrib usahakan ada 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian apa lagi? 2 rakaat setelah isya. Nah, bisa jangan sampai terlewat, sempatkan sholat bagi isya.
kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ada berapa itu semuanya Bu? 4 tambah 2 6. Terus ya tambah 6 lagi 12 pas ya. Jadi 12 rakaat yang dijaga selama sehari semalam. Kalau jangan ingin mendapatkan dibangunkan Allah rumah di surga, maka 12 ini jaga. Itu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ada keterangan lain. Nah, ini perlunya kita ngaji biar paham. Ada keterangan lain, ternyata sedikit berbeda. Maka kalau kemudian nanti jangan mendapati kok berbeda ya dengan yang ngaji di tempat lain, bahkan ya, mungkin pakai yang ini. Dalam Ibnu Majah itu adalah sebelum zuhur 2 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum asar. Nah, beda kan? Tetap 12 tapi 2 rakaat sebelum zuhur dan sebelum asar 2 rakaat. Kalau yang tadi itu berbeda. Rakaat sebelum zuhur adalah 4 dan sebelum asar ada. Hadiratullah. Apa yang mana dipakai? Silakan, sama-sama ada dalilnya situ. Jadi pakai yang 4 2 sebelum apa? Sebelum zuhur 4, setelah zuhur 2, kemudian setelah maghrib 2, setelah isya 2, kemudian sebelum subuh 2. Nah, itu boleh pakai. Atau pakai yang tadi 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum asar. Yang lainnya sama. Jadi tadi 2 jadi 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Terus sebelum asar 2, kemudian setelah maghrib 2, setelah isya 2, sebelum subuh 2. Nah, itu 12 juga. Oke. Baik. Sampai di sini bisa dipahami Bu? Baik, kita lanjutkan. Ada lagi yang sangat dianjurkan. Tentu ini sebenarnya tidak hanya bagi khusus pria atau wanita, keseluruhannya disunahkan untuk melaksanakan. Dan adalah sholat sunnah sebelum subuh. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, 2 rakaat sebelum fajar lebih baik dari dunia seisinya. Hadis riwayat Muslim. Baik. An Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaati al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Ini teksnya maknanya itu bahwasanya 2 rakaat sebelum fajar lebih baik dari dunia seisinya. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam redaksi yang lain, keduanya benar-benar yang aku cintai dari dunia semuanya. Ini Rasulullah. Jadi keduanya lebih aku cintai dari dunia semuanya. Dalam redaksi yang lain, Nabi SAW tidak pernah melakukan salah satu di antara salat-salat sunnah yang sangat beliau jaga melebihi 2 rakaat sunnah fajar. Jadi dalam Nabi SAW tidak pernah melakukan salah satu di antara salat-salat sunnah yang sangat beliau jaga melebihi 2 rakaat sunnah fajar. Sunnah fajar itu salat apa Bu? Qobliyah subuh. Jadi karena fajar itu waktunya subuh. Jadi salat sunnah fajar adalah salat sunnah qobliyah subuh. Berarti sangat dijaga Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin
naik grade kita, ayo ikhtiar dijaga sholat sunnahnya, dan kalau mengikuti Rasulullah usahakan adalah terutama qobliyah subuh. Biasanya kan sering terlewat kan qobliyah subuh. Makanya memang sebenarnya waktu yang diberikan antara adzan dan iqamah subuh itu lebih panjang untuk apa? Sholat qobliyah subuh. Jadi memberikan keleluasaan agar semua bisa tetap melaksanakan qobliyah subuh. Hadirin Allah, jadi ini adalah 2 rakaat sunnah fajar. Jadi tidaklah sholat yang sangat dijaga oleh Rasulullah melebihi 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau kita misalkan ketika ingin bangun malam misalkan agak susah, maka paling tidak setengah jam kan sebelum sholat subuh kita sudah bangun, kemudian lakukan sholat tahajud jika memungkinkan, kemudian paling tidak sholat sunnah qobliyah subuh itu terjaga. Jadi ini andai tidak memungkinkan harus jaga malam, jaga sore, pulangnya jam 12 malam, misalkan kalau di rumah sakit atau di perusahaan barangkali. Nah itu paling tidak ini. Karena ada fadilah yang lain adalah ketika kita sholat subuh berjamaah itu seperti dengan sholat malam sepanjang malam. Jadi kalau sholat subuh berjamaah itu seperti sholat malam sepanjang malam. Jadi jaga tadi qobliyah subuhnya, terus subuhnya berjamaah, itu jaga. Karena disitulah ada fadilah-fadilah yang sangat besar. Jadi qobliyah subuhnya adalah mengikuti contoh Rasulullah SAW. Jadi yang paling dijaga beliau. Kemudian yang kedua adalah berjamaah sholat subuh. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada sholat sunnah sebelum dan sesudah zuhur. Sholat sunnah sebelum dan sesudah zuhur. Hadisnya dari Ummu Habibah, an Ummi Habibah radhiyallahu anha, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuhafidhu ala 4 raka'atin qabla dhuhri wa 4 ba'daha harramahu Allahu 'ala an-nar. Boleh dibaca. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah akan harapkan dia dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim kitab Muslim. Baik. Dan At-Tirmidzi menilai ini adalah sahih derajatnya. Jadi dalam kitab Targhib at-Tarhib. Hadirin, sedikit berbeda dengan tadi. Kalau tadi kan 42 gitu ya. Yang tadi 12 tadi 42. Atau bahkan menurut Ibnu Majah tadi 22. Di hadis ini untuk zuhur itu 44. Jadi makanya tidak perlu tertentangkan karena memang saling melengkapi. Tadi kan minimal 12 tadi. Kalau ini dibangunkan rumah di surga minimal 12 dijaga tadi. 4, 2, kemudian 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh, kan? Atau tadi 2 itu zuhur, 2 qobliyah, 2 ba'diyah, kemudian 2 lagi qobliyah asar, tadi kan? Kemudian 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh. Nah, di hadis ini beda motivasinya adalah di haramkan dari neraka. Maka bagaimana caranya dari 4
sebelum zuhur dan 4 setelah zuhur. Jadi dua salam gitu kita laksananya. Kemudian juga setelah zuhur juga 2 salam. Jadi Allah. Kemudian ada lagi yang lain, ini hadisnya dari Abdurrahman bin Humaid. Ini mungkin saya bacakan aja di sini. Wa Abdurrahman ibni Humaid an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul hajiri mithlu salatil lail, yakni idza zalat asy-syams. Dari Abdurrahman bin Humaid dari bapaknya dan kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, salat di siang hari seperti salat di malam hari. Artinya ketika matahari telah tergelincir. Artinya salatnya Nabi itu memang tidak hanya malam yang banyak, siang juga banyak. Jadi gambaran tadi kan 4. Dan makanya kalau dengan jalankan sholat yang masyhur tadi, yang disyariatkan tadi, itu saja sudah, tidak perlu ngarang-ngarang yang lain, tidak perlu apa ngarang-ngarang aneh-aneh, bikin acara yang aneh-aneh, tidak penting. Kan coba sebelum subuh kita bangun ada tahajud, ya. Tahajudnya aja berapa? Yang berapa bersama kita ini? 4, berapa? 8, berapa lagi? Ya kan, memang kan disunahkan sampai 11 kan? Kalau sudah witir ya dengan 8. Nah, kemudian terus masuk subuh, kemudian subuh. Habis kemudian subuh, sholat subuh jamaah. Habis subuh jamaah, kemudian berhenti sebentar, diisi kajian, diisi baca Quran, zikir, sudah masuk syuruq, kan? Ada sholat sunnah lagi, kan? Kemudian masuk duha, ada sholat sunnah lagi. Duhanya berapa? 12. Duhanya 12 kan? Kalau sunnah masuk 12. Yang sering 8. Bayangkan. Berarti sudah masuk duhur. Duhur qobliyahnya 4. Duhur sendiri 4, ba'diyahnya 4. Kan 2. Istilah sebentar asar, ada qobliyah 2 tadi. Asarnya. Kemudian istilah sebentar maghrib sudah. Maghrib 3, terus ba'diyahnya 2. Tambah lagi apa? Datang waktu Isya. Isya kemudian apa? Ada ba'diyah Isya. Kemudian witir. Terus sebentar sudah sholat malam. Jadi sudah itu saja, sudah kayaknya sudah tidak perlu yang aneh-aneh, tidak perlu ngarang-ngarang yang aneh-aneh. Itu ada dijalankan terus, itu sudah penuh sudah waktunya dengan untuk ibadah sudah luar biasa, masya Allah. Kira-kira kalau dengan itu dijalankan, nampaknya tidak sempat itu apa? Merugi, tidak sempat saja. Ya, insya Allah. Jadi memang kan ada yang bertanya gimana caranya agar tidak jatuh pada maksiat, agar tidak banyak merugi waktunya digunakan yang tidak ada guna. Caranya penuhi dengan kegiatan yang positif, kan itu aja sudah. Kan logikanya seperti pernah saya contohkan apa gelasnya, masih ingat? Gelas. Ayo, gelas akan diisi separuh. Itu isinya gelas apa yang isinya? Air sama udara, kan betul? Iya kan, ada udara kan? Karena airnya masih separuh. Gimana caranya agar udara hilang? Dipenuhi itu dengan sendirinya penuh, udaranya hilang itu. Betul sih? Maka sebenarnya hidup ini kalau masih ada peluang untuk berbuat maksiat, berarti kurang banyak kegiatan positifnya, kurang banyak. Masih banyak anggurnya bagi itu. Nah kalau panjenengan ukur saja, kalau di rumah masih sempat merasani sudah kurang sibuk panjenengan berarti daftar jadi pengurus RT. Jadi pengurus RT masih sibuk daftar jadi pengurus takmir. Ngurusi apa kayak jadi sibuk ya pokoknya. Ya kan? Masih sibuk juga daftar pengurus RW.
Sibukkan pokoknya dengan kegiatan positif, itu dengan sendirinya kan tidak sempat itu berbuat yang negatif. Hati kan sama Bu, kalau kemudian hati ini dipenuhi rasa syukur, itu tidak sempat sampai, tidak sempat. Jadi kenapa? Karena memang hatinya ya sudah, kalau dipenuhi kebaikan dengan rasa syukur itu sambatnya tidak sempat sudah. Ya. Jadi makanya ini adalah teori sederhana. Jadi kalau kita ingin hidup ini semakin banyak kebaikannya, berkurang keburukannya, sudah yang sunnah-sunnah ini jalankan. Tidak sempat ini sudah, tidak sempat. Teman, WA, ngajak ngerasani, kan jauh-jauh Bu. Kita masih duha, kan? Ya nggak sempat. Dia telepon, kita masih kopiah, duhur. Dia telepon lagi, kita masih bahagia, duhur. Dia telepon lagi, tidur kita. Nggak sempat sudah. Tidak sempat ngajak ngerasani. Jadi inilah hebatnya ketika kita laksanakan sunnah itu yang negatif, yang maksiat akan ada sendirinya akan tereliminasi. Ya. Allah. Kita lanjutkan lagi. Ada lagi sholat sunnah sebelum asar. Nih, ada riwayat atau berani? Boleh ada? Riwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melakukan sholat 4 rakaat sebelum asar, maka Allah akan haramkan badannya disentuh oleh api neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Baik. Ruwiya an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'a raka'atin qabla al-'asr harrama Allahu badanahu 'ala an-nar. Hadirin, kalau tadi salat asar pembeliannya berapa tadi di awal tadi? 2. Ini berapa? 4. Gimana, tahu banyak lagi? Kalau pasangan anak gaskan aja kan, gaskan aja sudah. Ada yang penuhi semua itu sudah. Nggak sempat sudah Bu melihat drakor kayaknya, nggak sempat sekali. Jadi inilah karena kita itu yang bikin masih banyak peluang maksiat itu karena yang sunnah-sunnah nggak dilaksanakan, itu masalahnya. Baca Qurannya kurang banyak, zikirnya kurang banyak, itu jadikan maksiat akhirnya kan. Kan merasa nganggur pegang HP, ya kan? Liatin ada Mbak Yu, ada user baru, mau nggak tahu? Oke tahu, jadi rasanya sudah. Padahal kalau isi yang sunnah itu nggak sempat sudah itu. Jadi maka perbaikan hidup ini sebenarnya adalah ketika yang fardu itu selesai, tambahkan yang sunnah. Itu caranya Bang. Jadi setelah puasa yang fardu, tambahkan puasa yang sunnah. Sholat yang fardu, tambahkan sholat yang sunnah. Zakatnya sudah, tambahkan sedekahnya. Gitu hidup ini. Dan nanti di akhirat ketika diadili oleh Allah Ta'ala, kita diperiksa amal kita, itu ternyata yang sunnah itu akan menjadi pelengkap yang wajib. Jadi Allah putus mencari dulu amal wajibnya. Jika masih kurang, Allah putus nyari amal sunnahnya. Cari amal sunnahnya enggak. Jadi itu untuk melengkapi amal-amal wajibnya. Jadi makanya kalau kita ada pertanyaan begini, Ustaz, ada orang pernah tinggal sholat, dia nggak tahu berapa kali sudah dia tinggal sholat dulu waktu masih muda. Gimana cara tobatnya? Ini sudah tobat kepada Allah. Kemudian sekarang ini banyak jadi sholat sunnah. Jadi banyak istighfar dan banyak sholat sunnah. Terus saja sebanyak-banyaknya. Jadi ini belum sholat duha, belum sholat duha, belum sholat tahajud, belum ini masih ada. Berapa tadi sudah Bu? Kemudian duhur berapa? 4. Kemudian duhurnya sendiri 4. Tanya duhur 4. Kopi asar 4. Dan sholat asar sendiri. Nah, nanti kita lihat lagi. Sekarang sholat sunnah antara maghrib dan isya. Pernah yang tanya dulu, sholat maghrib isya itu ada sholat sunnahnya sendiri ya?
An Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'da al-maghrib sitta raka'atin lam yatakallam bainahunna bisu'in udilna lahu bi'ibadati tintai asyrata salam. Hadirin, ini tentang sholat sunnah antara maghrib dan isya. Jadi ini bukan yang bagian maghrib tadi. Ada lagi sholat sunnah antara maghrib dan isya. Berapa rakaat? Ternyata ada 6 rakaat. Jadi ternyata di sana ada fadilah yang besar seperti beribadah 12 tahun. Jadi ini merupakan sebuah motivasi beramal. Tapi syaratnya adalah tidak boleh diselingi pembicaraan kejelekan. Ada yang keterangan itu dimaksud kejelekan dalam pembicaraan dunia. Tidak boleh diselingi pembicaraan dunia. Jadi kalau ingin mendapatkan fadilah ini tidak boleh diselingi pembicaraan dunia. Ada lagi yang sholat ba'diyah maghrib itu adalah antara sholat maghrib dengan ba'diyah maghrib itu kalau diselingi dunia, itu baru dapat fadilahnya. Jadi maksudnya kalau sudah ingin ba'diyah maghrib ya, atau ba'diyah sholat yang lain sama mungkin jangan diselingi bicara dunia dulu. Jadi habis maghrib ba'diyah maghrib terus tambah ini antara sholat sunnah antara maghrib dan isya ini. Awal ya. Kenapa? Ya, dua lebar sampai 3 kali. Ya. Jadi ini tidak boleh diselingi pembicaraan kejelekan. Jadi keterangan tadi adalah apa? Duniawi. Maka kalau kita misalkan habis sholat maghrib ya, jangan mau ba'diyah maghrib, jangan habis sholat maghrib misalkan siapa mau ba'diyah maghrib kok ternyata misalkan temannya jawab-jawab Bayu arisannya jam piro, jangan dijawab dulu. Jangan jawab dulu, nanti keselak duniawi. Jadi kenapa? Karena kita fokus saja sudah habis maghrib langsung ba'diyah maghrib. Jadi makanya istilah jangan diselingi jalan dunia. Sayang kalau kehilangan fadilah ini. Jadi di antara sholat ini juga sama. Jadi ini adalah 6 rakaat setelah maghrib sampai isya. Kemudian ada lagi sholat sunnah witir. Sunnah witir. Boleh tidak? Dari Ali radhiyallahu anhu, sholat witir tidaklah wajib seperti sholat fardu, tetapi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu benci, esa dan mencintai sesuatu yang benci. Maka sholat witir bencilah wahai abdiku. Hadis riwayat para imam membeli kitab sunnah. Baik. Jadi itu adalah Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud gitu. Jadi ada di dalam kitab ini disebut sebagai para imam pemilik kitab as-sunnah. Nah, hadirin, salat witir ini ternyata sangat dianjurkan. Bahkan di hadis yang lain kan Rasul dawuh jangan sampai kalian tidur sebelum sholat witir. Yang kemudian sempat berbeda pendapat kan pelaksanaannya antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu riwayatnya. Kenapa? Karena yang satu itu sholat dulu baru tidur, yang satu tidur dulu baru sholat witir. Jadi bayangkan waktu itu zaman itu 2 sahabat Nabi yang masuk kategori kibarus sahabat senior itu berbeda pelaksanaan sholat witirnya itu. Yang satu sholat witir dulu baru sare, yang satu sare dulu baru sholat witir. Itu sempat terjadi
gonjang ganjing, bayangkan kok sok bedo. Padahal dua-duanya ini sahabat dekat Nabi, sahabat senior. Di mana ada Rasulullah ngaji, di situ pasti beliau ada di situ dua-duanya, bayangkan. Artinya nggak mungkin terlewat lah. Nah, sampai pada kemudian gonjang ganjing itu sampai pada Nabi. Kemudian apa? Rasulullah mengkonfirmasi pada beliau berdua. Wahai sahabatku, Abu Bakar Siddiq, apakah benar panjenengan sholat dulu baru tidur? Witir nih. Beliau nyatakan benar ya Rasulullah. Seperti yang kau sampaikan, seperti yang panjenengan ajarkan, kan jangan tidur dulu sebelum witir. Saya seperti itu juga. Kira-kira itu jawabannya kira-kira. Kemudian beliau mengatakan berapa di dokter? Wahai dokter, sahabatku, apakah engkau juga seperti yang dikatakan orang-orang, yaitu tidur dulu baru witir? Iya ya Rasulullah, saya tidur dulu baru witir. Apa respon Nabi? Beliau ternyata tersenyum. Kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu yang sholat witir dulu baru tidur, beliau menyampaikan, engkau adalah sahabat, engkau adalah orang yang berhati-hati. Orang yang berhati-hati, dipuji sama Nabi. Panjenengan berhati-hati. Sholat dulu baru tidur. Umar bin Khattab dipuji juga, Bu. Wahai Umar, engkau adalah orang yang kuat, bisa menjaga jangan sampai kebablasan kehilangan witir. Ya kan? Dua-duanya dipuji, Bu. Ini kan sering jadi contoh bagaimana manajemen konflik, manajemen perbedaan di antara kita. Makanya masih dibesar-besarkan. Selama masing-masing memiliki landasan yang kuat, sudah nggak usah dibesar-besarkan. Jadi nggak usah terlalu perbedaan itu dibesar-besarkan. Karena Nabi sendiri kasih contoh ketika perbedaan dalam pelaksanaan itu, beliau malah puji dua-duanya, dipuji dua-duanya. Makanya sudahlah, nggak usah dibesarkan. Yang subuh sedangkan mau pakai mulut silakan, ada dalilnya juga. Yang pakai mulut juga benar, ada dalilnya juga. Loh, yang mulut benar dan nggak benar yang salah siapa? Yang salah subuh. Kita kadang-kadang itu nggak selesai sampai kapan gitu, Pak? Sudah, kita yang dewasa kita sikapi selama masing-masing memegang dalil yang kuat sudah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi sederhana sebenarnya, dan itu Rasulullah pernah bagaimana gejolak saat itu beliau kemudian justru memuji dua-duanya. Yang satu dipuji sebagai sahabat yang berhati-hati, yang satu sahabat yang kuat. Wallah. Hadirin ini adalah salat sunnah witir. Kemudian qiyamul lail. Ya kan, sudah genap belum tadi ya? Sehari berapa sholat yang sunnah? Ini yang qiyamul lail sekarang. Hadirin, ada berapa fadilah dalam kitab ini? Cukup banyak hadisnya yang qiyamul lail ini. Di antaranya ini, orang yang sholat malam akan terlepas 3 ikatannya. Saya dengan hadisnya dari Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, setan mengikat 3 ikatan di atas tengkuk kepala seorang di antara kalian ketika tertidur. Saat tidur, tengkuk kita diikat oleh setan 3 ikatan. Kemudian yang dia tancapkan pada setiap ikatan di hadapanmu malam yang panjang, maka tidurlah. Jadi dicancang itu lebih dulu, cek suwi. Dan pernah nggak merasakan belok jam 2 kayak ada cek suwi, ada gitu nggak? Kita merasakan atau sekali dibangunkan sama suami guru setengah telur cek suwi. Itu setan yang ikat 3 ikatan, Bu, dibisiki semua begitu. Kemudian jika ia bangun dan berzikir kepada Allah, maka lepaslah 1 ikatan. Jika bangun dan berzikir, itu lepas 1 ikatan. Kan? Tadi kan berapa ikatan, Bu? Setiap malam 3 ikatan.
Maka ketika dia bangun dan berzikir pada Allah, lepas satu ikatan. Bangun dan berzikir. Jadi kalau bangun langsung berzikir atau marah-marah dulu? Zikir, alhamdulillah. Masya Allah. Kadang bangun langsung marah-marah gimana? Nah, lepas ikatan yang masih ada ikatan yang marah-marah. Bangun dan berzikir. Maka lepas satu ikatan. Jika dia berwudu, nah, kemudian berwudu, maka lepaslah satu ikatan. Ikatan kedua lepas juga ketika wudu. Bangun, zikir, kemudian apa? Wudu. Nah, kemudian jika dia sholat, maka lepaslah semua ikatannya. Jika dia sholat, ikatan ketiga lepas juga. Sudah 3 lepas dulu. Maka di pagi hari ia akan bergairah serta jiwanya baik. Jika tidak, maka di pagi hari jiwanya jelek serta malas. Hadirin, mau bersihin kaca itu gak enak. Gak enak. Mau bersihin kaca itu kayak mau bayaran kaca itu gak enak. Itu mulai-mulai. So kayak aja kita semua sehat semua nih. Ini ya Rabbal Alamin. Hadirin. Jadi 3 ikatan tadi. Nah sekarang bayangkan ketika seorang itu bangun, ternyata tidak semua ikatannya terlepas. Apa yang terjadi kira-kira? Rasulullah ini ngambil gambaran dia akan jiwanya jelek dan malas. Kalau ikatan itu masih ada, kemudian malamnya dia tidur lagi, diikat 3 lagi, apa yang terjadi kira-kira? Saya pernah menjumpai orang yang malas sholat malam, itu semakin hari semakin malas, semakin hari semakin malas. Kenapa? Karena Allah dugaan saya di sini ketika satu ikatan masih ada tersisa, belum lepas. Oh ya, Masya Allah. Jadi belum terselesaikan 3 ikatan itu, kemudian muncul ikatan lagi. Jadi semakin hari semakin tidak karuan jiwanya, semakin malas ibadahnya, itu akan semakin muncul. Makanya kalau malam hari sebisa mungkin kita bangun, anak-anak kita bangunkan sebisa mungkin. Kenapa? Itu kuncinya itu. Ya. Jangan sampai kemudian dibiarkan dia masih ada ikatan setan ini. Saya sedikit lagi. Sholat paling utama setelah sholat fardu dalam hadis Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama sesudah Ramadan adalah bulan Allah Muharram, dan sholat yang paling utama sesudah sholat fardu adalah sholat malam. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita melakukan sholat malam, berarti ya, sholat yang utama. Jadi sholat utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Jadi ini fadilah-fadilahnya. Ada lagi, menjadi hamba yang paling bersyukur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW melakukan qiyamul lail hingga kedua kakinya bengkak. Rasulullah SAW sholat malam sampai kakinya bengkak. Kalau jangan sholat malam sampai kakinya dingin. Karena banyak tidurnya. Ya Allah. Kemudian apa? Lalu katakan pada beliau, di Bunda Aisyah jauh ke beliau, mengapa kau melakukan hal ini, wahai Rasulullah? Padahal telah diampuni dosamu dan telah berlalu dan yang akan datang. Jadi Bunda Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa sih kok gini-gini amat gitu? Kok sholat malam terus? Pernah tahu berapa lama sholat malam Nabi itu? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat Ibnu Mas'ud SAW, itu kan pernah menyampaikan, aku ikut sholat Nabi di rumah bibiku.
Kemudian beliau sholat beliau ikut jamaah sholat dengan Rasulullah. Itu menjadi dalil nggak dijelaskan bagi bapak sholat isya atau sholat malam. Kalau itu sholat isya nggak mungkin, Rasul mesti di masjid. Kalau sholat malam berarti jadi dalil sholat malam itu boleh berjamaah. Makanya kan kalau untuk belajar kita bikin yang mulai berjamaah itu menjadi bagian sarana belajar. Karena kalau sendiri-sendiri kadang-kadang itu aras-arasan gitu kan. Ya. Kalau sholat qiyamul lail itu waktu itu terus beliau cerita setelah beliau baca Fatihah, beliau baca surat Al-Baqarah. Surat apa? Bukan Al-Ikhlas. Al-Baqarah. Aku kira, ini kata sahabat ini, aku kira beliau berhenti setelah 100 ayat. Berhenti setelah 100 ayat seperti biasanya. Jadi ternyata biasanya Nabi itu 100 ayat tuh kalau baca Al-Baqarah itu. Wih, bel setengah surat ya. Berapa juz itu? Itu sampai sahabat ini mengira seperti itu 100. Ternyata tidak selesai. Beliau teruskan sampai selesainya surat. Berapa itu? 2,5 juz ya. 2,5 juz Al-Baqarah itu. Setelah selesai beliau baca Al-Baqarah, aku kira beliau selesai. Ternyata tidak. Beliau baca lagi Ali Imran. Aku kira selesai, baca lagi ternyata An-Nisa. Jadi bayangkan Bu, Ali Imran itu 1,5 juz, An-Nisa 1 juz, berapa itu? 5 juz Bu. Jadi misalkan jamaahnya 5 juz gimana itu? Besok nggak salah di sini lagi gimana? Ya Allah. Sahabat ini sampai cerita. Saat itu aku sampai terpikir melakukan sesuatu yang buruk katanya. Sahabat tanya, "Memang apa yang Anda pikirkan?" Aku terpikir mau duduk saja. Mau duduk ya. Jadi saking lamanya. Kemudian apa jadi? Setelah selesai baca surat-surat tadi itu, kemudian beliau rukuk. Dan hebatnya lagi, beliau cerita, lamanya rukuknya sama dengan berdirinya. Mana coba? Kan mirip dengan kalau sudah. Jadi 2 rakaat tapi panjang gitu, panjang. Jadi makanya dan ternyata sampai Bunda Aisyah tanya gitu loh, ya Rasulullah, kenapa panjenengan sampai bengkak kakinya panjenengan sholat ini? Bukankah panjenengan sudah diampuni dosanya? Bukankah panjenengan dikasih Allah? Gitu kan? Istrinya kan mengkonfirmasi begitu. Apa ajaran Nabi? Tidakkah aku suka ketika aku menjadi hamba yang pandai bersyukur. Jadi ternyata sholat malam itu menjadi salah sarana bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka pastinya ketika naik gaji harusnya sholat malamnya nambah gitu kan. Bu, tuh kan sekarang sholat malam dia gajian kemarin naik 5 kali lipat. Luar biasa. Baik, mungkin itu ya. Silakan kalau ada di untuk diskusi tanya kalian silakan. Baik, selanjutnya dipersilakan ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustaz Beri. Monggo. Monggo. Gimana? Tidak begitu jalan di sini. Gimana? Oh, iya. Yang setelah duha itu. Yang tadi kan maghrib dan isya. Terus yang ditanyakan ada keterangan akhir duha. Ya. Ya, kita jadi sejauh yang kami ketahui yang saya terbatas yang mengetahui itu awal itu yang ini, yang antara maghrib sampai isya. Kalau yang
apa menjelang duhur tadi kan, akhir duha tadi. Allah belum pernah dengar keterangannya. Mungkin ada keterangan yang kami tidak ketahui. Jadi kalau apa yang awal itu yang itu adalah antara maghrib sama isya. Ya, betul. Kenapa? Oh, iya. Iya, untuk ini ya, tadi ada oh iya, nanti mungkin saya carikan informasinya. Insya Allah, jadi biar ada saya. Jadi ketika apa yang dibangun dari ayat tadi, apa hadis tadi, itu adalah memang 6 rakaat tadi itu adalah menjelang antara maghrib dan isya. Nah, adapun yang tadi di akhir duha, ya, nanti saya lihat informasinya insya Allah. Jadi kalau antar ulama hadis, maka kadang-kadang itu satu menganggap ini kuat, satu menganggap masih kurang kuat. Itu sering terjadi begitu. Makanya kita di dalam fikih itu kadang berbeda di situ. Jadi misalkan terkait tentang fadilah. Ini hadisnya kategori apa ini? Sampai ke tingkat sahih atau ke hasan saja? Ataukah bahkan sahih? Nah, ketika amalan-amalan itu masuk kategori yang sahih, pasti tidak ada yang berbeda. Tapi kemudian ketika ini hasan atau bahkan sahih. Oke. Jadi makanya mungkin insyaallah akan kita carikan informasi lebih lanjut masalah ini. Oke, insyaallah. Oke, monggo. Yang kedua, waktu lebaran sholat. Waktu lebaran. Apa? Waktu lebaran sholat. Oh, terlarang sholat. Baik. Itu apa yang boleh kita lakukan? Sholatnya bisa dilakukan waktu lebaran atau tidak? Ya. Waktu terlarang sholat itu diantaranya adalah habis asar sama maghrib, ya. Kemudian antara menjelang habisnya duha sampai menjelang masuknya waktu zuhur, kan? Kemudian setelah sholat subuh sampai syuruk, kan? Nah, itu yang tidak boleh, yang tidak boleh dilakukan. Itu adalah sholat yang tanpa sebab. Jadi ada sebabnya beda. Misalkan masuk masjid itu dengan sebab. Sebabnya masuk masjid. Jadi itu ada sebab. Jadi dan masjid ya. Kan ada sebab. Yes, betul. Jadi kalau misalkan jadi ada sebab. Kemudian ada lagi yang sholat. Jadi kan yang nggak ada sebab nggak boleh. Jadi yang sebab ada sebabnya ini dibolehkan. Jadi ada sebab yang dahulu dia untuk sholat tadi. Jadi itu waktu itu seperti itu. Gitu. Ya, betul. Sholat sunnah mutlak. Oh, ada. Itu tanpa sebab itu. Jadi sholat sunnah mutlak itu, ya. Jadi sholat sunnah mutlak itu kan sholat sunnah yang bahkan rakaatnya bisa bebas, mau berapa pun boleh. Jadi itu mungkin nggak masuk kategori tadi, yang tanpa sebab tadi. Jadi yang dengan sebab ini boleh dilakukan ketika waktu-waktu tadi kan, ya. Masuk masjid, beri wudhu, tadi kan. Tapi yang ini nggak masuk. Itu nggak masuk. Jadi lakukan nanti aja setelah masuk waktu yang dibolehkan. Jadi karena sebabnya tidak ada sebabnya, beda yang mutlak. Jadi kalau yang dengan sebab masuk masjid, ya dengan yang karena wudhu tadi, ya, itu yang ada sebab. Allah. Oke, silakan. Saya izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Jadi hadis itu kan yang kita jadikan menjadi 12 rakaat. Ya. Dan tadi berdasarkan yang dari gizi sama itu aja. Kalau misalkan kita dalam sesi buka
gurunya nggak sesuai. Terus yang lainnya insya Allah sudah terlaksana. Total akumulasi sholat sunnahnya itu 12 rakaat Ustaz. Tapi di luar dari admisi sama ilmu wajib tadi itu apakah sudah termasuk nanti akan dibangunkan rumah surga? Ini bahasanya kompleks dulu. Ya. Jadi tentu berbeda ya. Kan tadi kan Rasulullah jauh jelas sekali kan. Qobliyah zuhur, kan? Ba'diyah zuhur, kan? Terus ada apa? Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan qobliyah subuh. Jadi secara jumlah mungkin sudah banyak, tapi apakah dapat sebagaimana yang dijawabkan Rasulullah dalam hadis tadi? Kalau apa? Untuk kaitan pahala, kaitan fadilah itu ditahu kan hanya Allah dan Rasulnya. Maka ya sudah penuhi itu saja. Jadi kalau sementara ini sudah duhanya 4 rakaat, tapi kok dia zuhur nggak sempat, bagaimana misalnya? Kan sudah dapat 4 tadi itu. Jadi ketika bicara tentang fadilah yang itu ada pahala, ada janji-janji Allah dan yang lainnya itu tidak bisa kita mengarang. Jadi sudah fokus sesuaikan aja dengan ukuran tadi. Jadi 12 ya 12 itu. Kita tambahkan yang lainnya monggo. Cuma kalau 12 tapi enggak yang itu bagaimana Ustaz ya? Mungkin dapatnya kayak itu juga begitu. Jadi ketika bicara tentang fadilah yang itu hanya Allah dan Rasul yang tahu itu, maka ya sudah kita ngikil ya. Jadi ada taufiq kan dalam ini dalam kaitan hadis. Jadi kalau ini ukuran yang urusan yang tidak bisa kita mengarang. Jadi memang hanya Allah yang tahu, ya sudah. Jadi saran saya kalau duha sudah bisa 4 bagus pertahankan. Nanti menjelang zuhur 4 juga. Nanti sesuai dengan hadis tadi. Insyaallah dapat rumah. Oh boleh insyaallah. Oke insyaallah. Bingung, jadi kalau di akhir setelah maghrib itu banyak biasanya ada azani gitu. Ya. Sebenarnya kalau menurut pandangan Islam itu seperti apa? Terus saran tentang mengadani anak yang baru lahir. Ya, kenapa? Untuk yang dilakukan sebenarnya secara sunnahnya itu setelah melahirkan itu diapakan gitu. Oh iya. Jadi ketika setelah bayi lahir itu memang disunahkan untuk diadzankan. Jadi ada adzan di telinga kanannya itu untuk disampaikan sebagai ada fadilah sendiri. Jadi ini kan mengenalkan kalimat-kalimat tauhid sejak dini. Jadi bahkan ibadah yang wajib dia ketahui itu harus disampaikan bahkan sejak dia lahir itu. Jadi itu memang ada riwayat begini, ketika keduluan setan yang mendekat pada dia itu berbeda dengan dia besarnya. Tapi didahului dengan kalimat-kalimat tauhid yang dia harus tahu dulu. Jadi makanya sebisa mungkin jangan jaraknya jangan panjang-panjang. Ya bapaknya sudah standby kan bapaknya kan. Biasanya kan ibunya sudah habis melahirkan sudah lega sudah itu urusan bapak-bapak. Bapaknya suka adzankan itu. Begitu jadi apa yang disunahkan ya tadi untuk bayi lahir di adzankan. Begitu. Ya, saya lagi dan ingatkan nih minggu depan saya carikan lagi. Dan ada, sama ada. Saya pernah menjumpai itu memang untuk diadzankan banget. Jadi memang itu tadi dia ketika tadi dia lebih dulu setan yang mendekat pada dia itu berbeda dengan ini besarnya. Makanya sebelum itu maka segera lakukan diadzankan. Allah. Jadi nanti kita kalau untuk mungkin ada beberapa yang bisa dilakukan setelah lahir, misalkan. Oh ya. Baik. Nanti boleh. Yang saya belum menemukan jawaban saat ini. Soal
janjikan nanti akan kita DPR berarti ya. Saya janjikan itu ya. Insyaallah. Baik. Insyaallah. Iya, iya. Monggo silakan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Iya, awalnya. Maghrib, iya. Setelah kita sholat tahliyah maghrib, kebetulan kajian itu sudah mulai. Itu sebaiknya kita Awalkan atau kajian atau kita tetap melaksanakan sholat awaliyah. Terima kasih. baik. Ini agak kenceng soalnya. Nyaman. Oke, baik. Jadi terkait tentang prioritas, prioritas. Jadi memang tidak jarang kita ini menemui dua kondisi yang sama-sama baik, ya mana yang didahulukan, gitu kan? Jadi kasusnya adalah sholat ba'diyah maghrib sudah bisa, tapi tadi terkait masalah ada sholat awabin yang 6 rakaat tadi bagaimana? Kan kita ada kajian juga. Ya. Jadi begini, sesungguhnya kalau itu adalah ada dalam fikih prioritas, fikih aulawiyah. Ketika memilih dua hal yang bersamaan, yang sama-sama baiknya, itu pertama adalah yang wajib harus dimenangkan atas yang sunnah, itu pertama poinnya. Jadi yang wajib harus dimenangkan atas yang sunnah. Misalkan bayangkan ini ketemu dengan sholat qobliyah subuh misalkan, tapi ternyata tidak sampai selesai qobliyah subuh sudah dikomati, untuk sholat wajib subuh. Bagaimana? Jadi selesaikan sampai selesai atau ikut subuh? Maka jawabannya adalah ikut sholat subuh. Karena yang wajib harus dimenangkan itu. Jadi jangan diterus-teruskan sampai beruntung kita kalau ada timernya begini, ya kan bisa kira-kira kan, bisa kira-kira. Oh sudah mau habis nih. Tapi kalau yang nggak ada kan bisa jadi baru takbir, Fatihah, koma sudah. Jadi yang wajib menang atas yang sunnah. Ada lagi yang apa namanya sunnah yang muakkadah, ya, itu menang atas sunnah yang mutlak. Jadi kasusnya sholat ba'diyah tadi, sholat apa namanya awabin tadi dengan menurut ilmu fadilahnya lebih besar menurut ilmu sebenarnya. Jadi ngaji itu, kajian itu fadilahnya besar sekali. Bahkan ngaji satu bab itu fadilahnya adalah seperti orang sholat sunnah itu 100 rakaat, ada 1000 rakaat bahkan. Itu luar biasa fadilahnya orang ngaji itu. Maka kajian yang jenengan ikuti ketika pada maghrib itu sudah apa namanya lebih besar fadilahnya dibanding sholat sunnah yang kita lakukan ini. Allah. Jadi kalau memang harus pilih maka jangan ikuti kajian. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan longgar, nggak ada yang lain ya sudah laksanakan 6 rakaat. Nah, jadi itu ketika harus memilih tadi, maka yang lebih besar fadilahnya itu adalah mengikuti kajian. Karena itu fadilahnya mencari ilmu itu sangat besar sekali, bahkan melebihi sekian ratus, sekian ada ribuan sholat sunnah. Jadi itu ada banyak begitu. Jadi lebih besar fadilahnya mencari ilmu. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan perihal tentang bagaimana sebaiknya untuk wanita itu, apakah sholat selama ini kan jadi hubungan sholat berjamaah di masjid atau sholat Di rumah. Baik. Ya, itu aja, baik. Jadi memang hadisnya itu begitu. Hadisnya itu sholatmu di bilikmu lebih afdal berada di rumahmu. Di rumahmu lebih afdal berada di masjid kaummu. Dan kaummu lebih afdal berada di masjidku. Kata Rasulullah segitunya. Tapi ada hadis yang lain yang pernah tersampaikan, itu bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu adalah
jangan halangi. Jadi jangan larang ibu-ibu untuk pergi ke masjid. Artinya di situ memang ada fadilah-fadilah yang besar ketika berangkat ke masjid, dan memang untuk larangan tadi itu tidak boleh sama sekali buat. Allah lah, ada penjelasan begini yang pernah kami ketahui, ada penjelasan dari salah satu ulama itu sebab dilarangnya ini, bukan dilarang, apa namanya, disarankan tidak ke masjid tadi itu adalah karena fitnah. Jadi ada fitnah. Maka ketika kita berangkat ke masjid itu tidak sampai ada fitnah yang ditakutkan tadi itu, maka itu tidak ada masalah. Misalkan berangkat ke masjid, yang fitnah itu kan misalkan tampilannya terlalu mencolok, ya, berangkat dari rumah keren, gitu ya. Tampilannya terlalu mencolok itu kan mungkin ya jamaah yang lain kan bisa jadi noleh kan, sopo itu kan. Jadi kalau itu fitnah, kemungkinan fitnah itu dijaga, penampilannya dijaga, tidak sampai mencolok, sampai membuat orang menjadi hilang kekhusyuannya, itu tidak ada masalah. Dan itu pertimbangannya adalah ketika di rumah ternyata panjenengan misalkan tidak terpenuhi kesuciannya, kan di rumah kadang-kadang kan campur-campur ya. Anak-anak kita kadang-kadang kalau main sampai naik-naik ke musola misalkan, kurang terjaga kesuciannya, kurang terjaga kekhusyuannya, mungkin pilihannya di masjid lebih baik. Wallahu a'lam. Dan dia selama dihindari ya, mengakibatkan fitnah. Oke. Baik. Ya, kalau jelas yang tidak ada fitnah yang timbul di masjid lebih baik, karena tempatnya lebih terjaga, kekhusyuannya bisa terbangun, tinggal bisa jamaah. Sendirian itu godaannya lebih kuat. Baru Allah sudah kemana-mana kita kan, sudah mikir ini mikir itu ya, apalagi sholatnya sambil dekat wajan misalnya. Baik, mungkin gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi tadi kita simpulkan sekilas kajian kita kali ini tentang suatu sunnah yang perlu diketahui. Ayo kita laksanakan sebagaimana yang sudah disampaikan di dalam kitab Tarikh Tarhib. Jadi kalau ada yang ini kan di tempat di hadis yang lain lebih kuat ini, mungkin itu bagian dari wacana tambahan kita ke depan insyaallah. Oke. Demikian, semoga manfaat kita ngaji kali ini. Kita adalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.